Barang siapa yang thaqulat mawazinu, nanti ada mizan. Mizan itu timbangan. Timbangan amal. Dan itu yang harus kita imani. Yang mengingkari kafir. Mengingkari adanya mizan, adanya timbangan di akhirat nanti kafir. Akan tapi itu usul akidahnya. Tapi di situ ada furu'ul akidati. Cabang-cabangnya. Adapun prosesnya kayak apa? Timbangannya adalah dua kifah. Kifate ini ada dua. Apa namanya? Kalau kita ada kiri dan kanannya. Nah, kemudian apakah nanti kalau timbangan itu yang kuat itu kalau di timbangan dunia itu yang berat kan turun ke bawah. Kalau nanti amal baik itu apakah yang kuat dan berat lalu turun itu urusan. Itu adalah namanya furul akidati. Yang jelas timbangan ini adalah untuk mengetahui mana yang lebih banyak antara amal baiknya dan amal buruknya yang Allah Maha tahu. Akan tapi bila proses yang dilakukan, yang diajarkan oleh Allah kepada kita harus dalam segala perjalanan itu harus membuat perhitungan. Perhitungan supaya ada nanti kita tahu apa yang sudah kita kerjakan. Sehingga dalam dunia bisnis pun ada pembukuan, kemudian dilihat untung tidaknya dan seterusnya. Yang Allah berlakukan ini semuanya adalah jalan hidup manusia. Nanti amal nanti ditimbang. Kalau sudah amal dan nanti orang nanti amalnya ini tentu yang dibahas ini adalah faman thaqulat mawazinuhu, ini adalah barang siapa yang berat timbangan amal baik di sini. Mawazin adalah karena bisa dilihat makna kalau ini adalah amal baik dari ayat setelahnya faman khaffat mawazinuhu. Khaffat mawazinuhu yang ringan itu berarti kan amal baiknya. Ini adalah amal baik semua. Jika amal baiknya itu yang unggul, yang lebih banyak, faulaika humul muflihun, maka inilah orang-orang yang beruntung. Tempatnya di surga. Waman khaffat mawazinuhu, tapi mereka yang ringan, kalah amal baiknya, lebih unggul amal buruknya, ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Di dalam kehidupan di dunia, mereka telah melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri. Seperti sebelum urusan akhirat saja deh. Jika ada satu orang ternyata, subhanallah, na'udzubillah, dia menusuk tangannya, luka, infeksi. Berarti apa yang ia kerjakan itu merugikan dirinya sendiri. Kenapa dia menusuk tangannya? Ada api, ada lilin yang lagi menyala. Dan dia mencoba memasukkan, menempelkan jemarinya sampai dia menjerit-jerit. Itu artinya dia telah khasiru anfusahum, telah merugikan diri mereka sendiri. Kemudian tempatnya orang yang amalnya sedikit fi jahannam, iya. Kemudian kata khalidun di sini harus ada penjelasan. Khalidun. Khalidun di sini adalah selamanya. Nah, di sini para ulama membaca ayat ini menggabungkan dari ayat-ayat yang banyak. Sehingga mungkin bisa diklasifikasilah orang-orang nanti di akhirat ada. Ada hamba-hamba Allah yang memang tanpa dosa. Tidak ada amal jeleknya. Itu adalah anbiya, para nabi. Berarti timbangannya pasti amal baiknya menang. Karena tidak ada dosanya. Karena mereka tidak akan berbuat dosa. Maksum. Dan ada selain Nabi hamba pilihan Allah, tapi siapakah dia tidak tahu. Mungkin Allah Maha Kasih kepada hambanya. Baik, kemudian setelah itu, ada manusia-manusia yang Allah beri amal baik. Kemudian yang kedua, ini langsung tutup poinnya. Orang Nabi. Yang kedua adalah orang yang tidak punya iman. Kalau orang tidak punya iman, maka kebaikan apapun yang dilakukan itu hanya dianggap di dunia. Sehingga dia layak disanjung, dia telah berbuat baik di dunia. Akan tapi tidak ada pahala di akhirat. Karena dia mengerjakan kebaikan tanpa iman. Sehingga amal baik tidak masuk dalam timbangannya. Kenapa? Amal baiknya amal baik yang tidak diterima. Sehingga bagi orang ini pasti yang menang adalah amal jeleknya. Karena amal baiknya tidak ada artinya. Pasti dia di mana tempatnya?
di neraka itu yang khalidin, yang abadi ini. Mungkin Anda bertanya, kok kejam Allah? Orang berbuat baik, gara-gara tidak iman saja, kenapa tidak mendapatkan surga? Kembalikan pertanyaan kepada orang tersebut, bahwa orang yang berbuat baik, kenapa dia harus kita iming-iming surga? Dia sendiri tidak mengharap surga. Dia hanya mengharap kebaikan di dunia. Sudah cukup Allah beri di dunia. Bahkan mungkin dia punya keyakinan tentang surga yang lain selain surga Allah. Sehingga kalau kita berbicara, menggunakan akal sehat kita, di saat seorang Nasrani, Hindu, atau Buddha berkata, atau apapun, seorang Nasrani punya surga sendiri, Buddha dengan nirwananya, Hindu Buddha dengan nirwananya misalnya. Lalu mereka seandainya berkata, umat Islam nggak layak masuk, no problem. Nggak ada masalah. Kenapa? Keyakinan surga menurut kami, kita adalah beda dengan keyakinan surga menurut orang Hindu. Sehingga jika ada orang Hindu mengatakan, atau orang Buddha mengatakan bahwa orang Islam nggak akan bisa masuk nirwana, ya nggak ada masalah. Karena kita tidak meyakini tentang nirwana yang mereka yakini. Sehingga orang Hindu pun tidak perlu memaksakan bahwasanya, oh, ini fulan orang Islam telah berbuat baik nanti ini. Nggak usah ngomong begitu, nggak ada masalah. Dan orang Islam nggak perlu tersinggung. Inilah lakum dinukum wa ini adalah urusan agamamu. Begitu sebaliknya, kami yakin seyakin-yakinnya. Yakin seyakin-yakinnya. Jika itu orang Hindu yang berpikir, orang Nasrani yang berpikir, lalu ada seorang Muslim berkata bahwa orang Nasrani karena tidak beriman kepada Islam Nabi Muhammad, orang Hindu Buddha yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kalau mereka meninggal, tidak berhak masuk surga yang diyakini Nabi Muhammad. Mereka akan berkata, iya memang Nabi Muhammadnya saja tidak percaya, apalagi surganya. Kan pasti ngomong begitu. Maka anehnya dari orang kaum muslimin ini memaksakan mereka dapat surga, mereka ini. Anda ini perlu, Anda apa yang Anda maksud? Anda paham tidak dengan ungkapan Anda? Anda ditertawai dong oleh orang di luar muslim Islam sana. Wah, dia nggak mau, tidak percaya dengan surga Anda. Kok Anda memaksakan, wah, masuk surga. Orang Nasrani yang berbuat baik nanti akan masuk surga. Dia tidak percaya dengan surga Anda. Orang Hindu Buddha yang melakukan kebaikan akan masuk surga. Dia tidak percaya dengan surga Anda, wahai kaum muslimin. Maka dalam toleransi tidak harus seperti itu. Toleransi itu harus dibangun dari keyakinan. Apa makna toleransi yang Anda pahami, kan begitu. Nih, kadang ini umat Islam yang unik. Suatu ketika mungkin dia dengar beberapa ustadz mengatakan orang Hindu, orang Buddha selagi baik dia masuk surga kita. Nggak perlu kita masuk ranah ini perbincangan Anda. Yang perlu Anda katakan bahwasanya orang Nasrani yang berbuat baik, dia perlu kita beri imbalan. Karena dia melakukan kebaikan. Perlu kita hormati, kita hargai, kita sanjung. Karena dia berbuat baik. Orang Hindu pun juga melihat. Di dunia wajib dong. Kita berikan penghargaan. Tetangga saya yang Nasrani yang berbuat baik, saya wajib menghargai dia kok. Bahkan sebelum berbuat baik, kita diajarkan dalam Islam untuk menghormati dia. Sehingga sebetulnya kalau kita ingin lebih dalam lagi, Islam tidak ngerti. Tidak ada istilah toleransi di dalam Islam. Anda mungkin kaget kalimat ini. Dan kami tegaskan, Anda paham makna toleransi. Toleransi itu sebetulnya begini loh, merendahkan kalau. Halus. Sebetulnya merendahkan halus, dia pun tidak terlalu tambah. Maksudnya begini, sebetulnya Anda itu tidak boleh masuk sini. Karena satu hal, saya tolerir deh masuk. Nggak enak masuknya dia. Seolah mengatakan, orang Nasrani itu harus kita tolerir. Di saat dia sakit, tolong dong bantu. Toleransi ini, toleransi. Kami katakan, itu bukan toleransi di dalam Islam. Tapi dalam Islam ada kewajiban kita menghargai tetangga yang Nasrani. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa pun yang iman kepada Allah dan akhir, tidak menghormati tetangga. Tetangga di sini tidak harus Muslim. Nasrani pun masuk. Maka di dalam Islam lebih tinggi lagi. Bukan derajat toleransi. Wajib Anda menghargai tetangga Anda yang Nasrani. Oh, gagah kita. Islam seperti itu. Bukan sekedar toleransi, tapi wajib. Ini yang selalu kami serukan. Kami mencermati kalimat toleransi. Kami harus paham. Kami tidak gampang mengikuti istilah-istilah. Biarpun mungkin kami ikut dalam arti menyesuaikan. Tapi dalam hakikat tidak. Kami mungkin pernah menyebut kata toleransi. Tapi kalau bicara tentang agama, sesungguhnya tidak. Itu bukan toleransi. Seorang Nasrani, tetangga saya sakit, saya wajib mengobati dia. Kalau tidak, Nabi akan marah dengan saya. Bolehnya orang Nasrani hidup di kalangan kaum muslimin sebagai ahli dhimmah, kafir dhimmi, itu adalah bukan sekedar toleransi. Kita wajib menghargai dia. Sehingga pakai kalimat dhimmi itu kalimat yang indah. Kafir dhimmi, orang kafir, tapi dhimmi dalam tanggungan kita. Lindungan kita. Allah, dahsyat Islam. Makanya
Kami kadang terheran-heran dengan kaum muslimin yang mungkin karena dia tidak mengerti Islam, terlalu takut seolah Islam tertuduh, sehingga dia harus mengadakan macam-macam istilah toleransi dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Kemudian masalah ini tadi masalah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia ini ada yang punya iman. Dan yang punya iman nanti terbagi dua. Punya iman selain nabi yang tidak bersalah. Manusia biasa punya iman, kemudian dia punya amal baik dan punya amal buruk. Ini kita masuk bahasan ayat. Ada amal baik, ada amal buruk. Nah, ada orang yang punya amal buruk tapi diampuni oleh Allah, selesai. Kalau diampuni tidak dicatat. Dihapus. Sehingga ayo minta ampun kepada Allah. Siapa yang pernah berbuat salah, minta ampunlah. Bergegaslah memohon ampun kepada Allah. Biarpun katanya banyak dosa, banyak salah, kalau diampuni, bebaslah nanti di akhirat. Cuma, pengampunan itu kan kita tidak tahu. Apakah kita sudah diampuni atau tidak. Tapi berharap tetap. Husnudon kepada Allah tetap. Cuma ini pembahasan di dalam irama pemahaman. Jika dosa itu belum diampuni oleh Allah, maka dosa itu akan masuk timbangan. Kebaikan-kebaikan akan masuk timbangan. Kemudian setelah ditimbang, kata Abdullah bin Mas'ud, jika kebaikannya itu unggul, biarpun hanya satu, lebih satu, anggap saja pakai hitungan angkanya. 1 on, 1 gram, atau 1 apa. Selagi kebaikannya itu unggul, maka Allah akan bawa ke surga orang ini. Berarti ini golongan orang yang diampuni oleh Allah. Tapi diampuninya adalah setelah ditimbang. Ada diampuni sebelum ditimbang, bahkan sebelum mati. Sudah diampuni. Maka amal jelek tidak akan masuk timbangan. Ditimbang, ternyata amal baiknya lebih. Maka dia akan dibawa ke surga. Ini pemahaman para ulama. Kemudian, jika ternyata amal buruknya yang lebih, biarpun hanya satu sedikit, maka dia mencicipi neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan dikatakan, sebentar dok. Jangan berkata sebentar. Kalau Anda merendahkan neraka, itu dosa baru lagi bagi Anda. Merendahkan hukuman Allah. Anda dihukum seorang, anggap saja, dihukum polisi di penjara. Itu aja. Dicambuk lah. Kalau kita melakukan pelanggaran, kita sudah sakit. Neraka kok diremehkan. Jangan sok deh. Kan sebentar neraka. Sebentar berapa? 5 menit? Anggap sebentar. Coba aja di dunia sekarang, ayo. Ada orang ngasih uang 10 juta kepada Anda. Anda senang. Cuman mau pinjam punggungnya, mau dikasih setrika. Setengah menit saja. Mau. Maka jangan meremehkan neraka. Biarpun sekecil apapun itu dosa. Kalau ternyata lebih menjadikan lebih unggul dosanya daripada kebaikannya, akan mencicipi neraka. Mencicipi neraka. Kemudian itu langsung jadi begitu. Dan ini adalah maha rahmat Allah, maha kasih Allah. Maha kasih Allah, maka keadilan Allah. Ini bicara tentang keadilan Allah semacam ini. Sebab nanti bisa saja ternyata biarpun orang itu, ini bab lain, rahmatullahi sabaqat ghadabah. Jadi kasih sayang Allah melampaui daripada murkanya. Bisa jadi seorang hamba, bisa jadi ini adalah rezeki nomplok. Dosanya lebih besar, tapi Allah masukkan ke surga, ada seperti itu. Tapi ini adalah rentetan bicara tentang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam firman dan hadis-hadis Nabi dan juga perkataan para ulama. Bicara tentang rahmat Allah lain cerita nanti. Jadi ini loh pahitnya itu, hitungan itu gitu. Kalau hitung-hitungan semacam itu. Bicara dengan keadilan Allah. Tapi Allah kan maha kasih juga. Sehingga kalau orang berpegang dengan kasih sayang Allah terus tanpa melihat keadilan itu bahaya. Berbuat maksiat lalu mengatakan Allah kan maha kasih. Maksiat Allah maha kasih. Bahaya. Sehingga kalau ingin menuju Allah itu harus kita menggunakan 2 sayap. Khauf, raja. Khauf,
mempercayai adanya siksa Allah, hukuman Allah, keadilan Allah, raja dengan rahmat Allah. Dengan keadilan, kesadaran akan keadilan Allah dan rahmat Allah itu menghadirkan orang bisa menyadari bahwasanya sungguh pedih siksa Allah. Sehingga dia akan tidak ngentengkan syariat. Di saat melakukan maksiatan, Allah Maha Kasih sehingga tidak akan putus asa. Jadi perjalanan kita menuju Allah antara harap, cemas. Cemas melakukan dosa, kemudian dia mengharap akan Allah mengampuni. Kalau kita terlena di dalam kemaksiatan, ingatkan bahwasanya Allah Maha Penghukum. Agar ada remnya. Seperti itu. Nah, kemudian di situ ada disebutkan Ashabul A'raf. Ulama A'raf itu adalah orang yang amalnya sama. Orang ini tidak langsung ke surga, tidak langsung ke neraka. Tapi para ahli tafsir menjelaskan di sini termasuk kasih sayang Allah yang tampak. Dia ditunda tidak ditunda terlebih dahulu tidak seperti yang lainnya. Ternyata akhirnya masiruhum ilal jannati. Mereka hanya tertunda di A'raf, melihat ahli neraka dia sedih, melihat temannya kok langsung masuk surga. A'raf ada sebuah tempat dikatakan gambarannya nanti ada melihat Anda di surga nanti insyaallah. Ini hanya gambaran di akhirat nanti. Seperti apa wallah alam, yang jelas insyaallah kita ahli surga. Kita rindu ahli surga, kita A'raf. Jadi kalau kita gambarkan zahir di dunia, ini semacam benteng. Kalau A'raf diletakkan di tengah-tengah. Tidak merasakan siksa neraka, tapi belum mendapatkan nikmat. Dia dalam keadaan semacam ini. Melihat neraka, dia sedih. Dia berharap masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga. Tapi dia bukan akan diceburkan ke neraka. Akan tapi, memang begitulah keadilan Allah. Karena memang sama. Tapi tidak lama kemudian, dia pun pada akhirnya, bukan selamanya dia di Araf, dia pun masih rumilal jannati ke surga. Karena ada amal baik yang dilakukan. Ini hanya gambaran di akhirat saja. Tetapi yang perlu kita adalah memahami itu semuanya agar apa? Agar kita punya persiapan di dunia. Agar kita tidak neraka, jadi ashabul a'raf pun tidak, biar langsung keburu surga. Nah, seperti itu. Waman khaffat mawazinu, tapi kalau orang timbangannya ringan tadi, kebaikannya ringan maka di surga. Lah, khalidun di sini tentunya diarahkan kepada siapa? Kepada orang yang timbangannya ringan, bahkan timbangannya tidak ada. Harus menafsiri ayat dengan ayat. Sebab kalau orang tidak beriman, maka akan abadi di neraka khalidina fiha. Selama-lamanya di neraka. Dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh Allah. Jangan seperti keyakinan sebagian orang yang salah memahami dengan gaya seolah-olah dia cerdas mengatakan bahwa yang abadi hanya Allah, neraka itu ciptaan Allah, surga ciptaan Allah. Yang abadi hanya Allah. Dan selain Allah itu tidak abadi. Maka neraka pun tidak abadi. Sehingga ahli neraka nanti akan berakhir. Makanya biarpun Anda masuk neraka, nanti akan berakhir di neraka. Selesai. Nah, kan bukan begitu pemahamannya. Neraka adalah makhluk Allah. Semua makhluk Allah memang punya sifat adalah diciptakan. Dan yang diciptakan bisa hancur. Tidak abadi. Akan tapi yang harus kita pahami. Yang menciptakan Anda itu sebenarnya tidak ada. Dari tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Menjadi ada. Kemudian surga itu dari tidak ada, diadakan oleh Allah. Neraka dari tidak ada, diadakan oleh Allah. Dan semua yang semula tidak ada dan diadakan bisa saja hancur. Akan tapi, akan hancur jika Allah menghendaki kehancuran. Punya sifat mungkin hancur, tapi hancurnya ya Allah menghendaki. Sehingga itu para ulama menjelaskan khalidin, surga dan neraka itu makhluk yang bisa hancur, akan tapi Allah tidak menghendakinya hancur. Disifati di dalam Al-Quran banyak tentang khalidina, abadi. Maka kesimpulannya adalah neraka memang bisa hancur, akan tapi neraka itu abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi, maka abadilah neraka. Tidak ada batas akhirnya. Surga itu adalah tidak abadi, akan tapi menjadi abadi nanti karena diabadikan oleh Allah. Harus paham makna ini. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Ini ada telang amal baik. Nah, maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Jangan meremehkan dosa sekecil apapun.
Karena bisa jadi ini adalah tambahan tadi yang menjadikan kita terlempar ke neraka. Na'udzubillah. Maka harus ada banyak hal yang kita lakukan, memperbanyak amal baik. Kemudian, menjauhi kemaksiatan. Sebisa mungkin. Kalau kepleset, tidak usah ragu untuk menyadari karena kita cucunya Nabi Adam, bukan cucunya iblis yang diingatkan sombong. Kalau kita melakukan kesalahan langsung, adukan kepada Allah dengan istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Kemudian setelah itu apa? Menjadi ciri khasnya ahli surga, wasari ila maghfirati min rabbikum. Istighfiru rabbakum istighfar. Wasari ila maghfiratin, bergegaslah menuju pengampunan Allah. Nah, ini tandanya orang yang selamat. Dia melakukan dosa, ia kepleset. Dia sudah berusaha untuk melakukan banyak ibadah, buktinya menghadiri pengajian, sholat malam, rindu umroh haji, bicara tentang sedekah-sedekah, sepertinya sudah Anda lakukan derma, Anda yang bangun pondok selama ini. Nah, itu kan Anda ingin melakukan kebaikan. Kemudian Anda juga berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, haram, cuman karena manusia kepleset. Dan setelah kepleset, jangan menunda, saya tobat, menyesal, Nah, itu yang harus kita lakukan agar apa? Di saat ditimbangan amal nanti, bisa jadi dosa-dosa kita sudah dihapus. Sehingga tidak akan nongol di timbangan. Di timbangan, karena sudah diampuni oleh Allah. Nah, kemudian, ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita terus memperbanyak amal dan mengurangi kemaksiatan, agar tidak membebani nanti di sana. Melakukan kebaikan yang banyak agar unggul kebaikan kita, sehingga kita golongan orang yang al-muflihun, seperti disebutkan di dalam ayat ini. Faulaika humul muflihun. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Semoga Allah mudahkan kita beramal baik, menjauhi kemaksiatan, dan di saat kita melakukan kesalahan, apapun itu kesalahan, semoga Allah mudahkan kita untuk kembali kepadanya. Mohon ampun dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Sehingga kita menjadi orang yang hamba yang sukses di dunia, kemudian sukses di akhirat. Mungkin sedikit tambahannya satu ayat. Talfahu wujuhahum an-naru wa hum fiha kalihun. Ini tentang yang terakhir tadi. Ahli neraka itu bagaimana kisahnya? Talfah itu akan menempel, bersentuhan wujuhahum, wajah mereka. Bukan berarti wajahnya saja kemudian badannya nggak dibakar, enggak. Memang dalam bahasa Arab itu ada istilah disebut sebagian, akan tapi maksudnya semuanya. Majas. Oh, orangnya tidak kelihatan batang hidungnya. Itu kan bahasa. Saking tidak pernah kelihatannya. Nah, padahal batang hidung yang paling depan kok tidak kelihatan. Batang hidung kan kalau kita berjalan paling depan apa? Batang hidung. Sehingga istilah mubalaghah. Berlebihan di dalam menyifati. Jadi wujuhahum artinya apa? Kalau wujuhnya terseksa, yang lain juga pasti. Ya, talfah wujuhahum, bersentuhan, menyentuh, masuk wajah-wajah mereka, menyentuh kepada wajah mereka, wujuhahum an-naru, api. Lalu apa yang terjadi? Hum fiha kalihun, lalu mereka akan berubah bentuknya menjadi sangat jelek sekali. Sejelek-jeleknya keadaan di tempat kalihun. Ini keadaan di neraka. Seperti apa? Ya, sejelek-jeleknya. Kalau kita baca, kalau kita membakar apa saja, lihat. Berubah bentuknya. Sangat jelek dan mengerikan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Dengan dosa-dosa, semoga Allah mengampuni kita. Kebaikan kita diterima oleh Allah. Dan Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Masya Allah, ini saja. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.